bahas. Nah, hari ini kita bahas bela negara, ya. Nah, bela ini adalah kosakata yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Bela, membela, yang artinya itu kita memihak kepada sebuah pihak, bela negara. Berarti di sini belanya bukan bela hal-hal yang lain, tetapi konsepnya adalah negara yang kita bela, ya. Bela negara. Bela negara apa secara pengertian? Secara pengertian bela negara adalah kesadaran dan tindakan warga negara yang diterapkan karena cinta mereka terhadap NKRI yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ya, jadi di sini ada usaha-usaha tindakan karena kita cinta sama negara, makanya kita membela negara sehingga kelangsungan hidup negara itu terjaga karena kita sudah membela negara kita. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ternyata bela negara ini kan dia punya undang-undangnya ya, sehingga dia berbeda nanti dengan patriotisme yang paling tinggi, di bawahnya ada bela negara, ada nasionalisme, dan yang paling rendah itu ada cinta tanah air. Nah, bela negara ini kita bisa lihat uh, di bentuk usaha bela negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Ini undang-undang baru yang diresmikan oleh DPR tentang pertahanan negara, pasal 9 ayat 2. Ya, ini bisa diingat ya. Undang-Undang Bela Negara itu ada di Undang-Undang Nomor 3 ya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang pertahanan negara, pasal 9 ayat 2. Ditegaskan dalam bentuk usaha pembelaan negara apa-apa aja yang dikategorikan sebagai seseorang yang sudah membela negara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi nanti jika di konsep soal ada konteks stimulus soal seseorang yang belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, ya. Nah, itu maka dia dikategorikan sebagai seseorang yang sudah membela negara. Pendidikan kewarganegaraan. Kita sudah mempelajari ini dari SD dulu ya, SMP, SMA, bahkan tingkat perguruan tinggi juga kita belajar ini tentang pendidikan kewarganegaraan. Belajar tentang PPKI, belajar tentang BPUPKI, dan sebagainya. Itu pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua ada pelatihan dasar kemiliteran. Ya, jadi seseorang yang mm, berlatih ya untuk kegiatan-kegiatan militer yang kegiatan militernya itu dimaksudkan untuk kepentingan negara, ya, maka itu masuk ke dalam usaha bela negara, pelatihan dasar-dasar kemiliteran. Seperti itu. Misalkan ada organisasi ya yang diajarkan taktik-taktik militer, ada sebuah lembaga-lembaga masyarakat yang diajarkan taktik-taktik militer, maka itu masuk ke usaha bela negara. Yang ketiga, pengabdian TNI dan Polri. Nah, jadi TNI Polri pengabdiannya itu termasuk ke dalam bela negara, ya. Ini dibahas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 9 ayat 2 bahwasanya pengabdian TNI Polri itu mempunyai bagian khusus dalam bela negara. Sebentar saya angkat telepon dulu. Sebentar.
Baik, kita lanjut ya. Yang nomor 4 ada pengabdian sesuai profesi. Nah, jadi dalam undang-undang tersebut, seseorang yang bertanggung jawab dan mengabdi sesuai profesi, maka dia dikategorikan sebagai orang-orang yang sudah melakukan usaha bela negara. Contoh, misalkan ya seorang guru yang mengajar murid-muridnya, seorang pegawai bank yang datang di pagi hari melayani berbagai orang-orang yang ingin menyetor uang, ya. Ada atlet ya yang bekerja berjuang untuk mendapatkan medali emas, ada pesepak bola yang berjuang sehingga dia maksimal dalam usaha pertandingan tersebut, maka itu dikategorikan sebagai bentuk usaha bela negara. Nah, jadi ada 4 ya menurut Undang-Undang Nomor 30 nomor Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 2. Oke, jadi ini diingat, tolong diingat ya. Kawan-kawan semua, 4 ini. Jadi ini yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Selain ini, maka itu tidak masuk sebagai bentuk dari usaha bela negara. Nah, saya lingkarin. Oke, sekarang poin C itu ada pembagian bela negara. Nah, di sini kita lihat bela negara itu dia terbagi atas dua ya. Ada bela negara fisik, ada bela negara non fisik. Nah, berarti kalau bela negara fisik berarti pengabdiannya dengan fisik. Dia tuh masuk ke kategori apa-apa aja ya. Itu ada pelaksanaan dilakukan oleh rakyat terlatih ya atau ratih yang terdiri dari berbagai unsur-unsur seperti resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, mitra Babinsa, OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan berbagai lainnya. Jadi ya kalau ada kegiatan-kegiatan bela negara fisik ya yang mengandalkan fisik dalam kegiatannya, maka itu masuk ke bela negara fisik. Atlet ya, pemain sepak bola, pemain badminton. Nah, mereka kan mengerahkan fisik. Nah, berarti bela negaranya pakai fisik. Nah, pakai tenaga otot. Nah, ada juga bela negara non fisik. Ini berarti tidak mengandalkan fisik, tapi lebih mengandalkan pengetahuan, ilmu pengetahuannya. Nah, kalau yang tadi pakai otot, kalau di sini pakai otak, ya. Berarti apa? Pelaksanaannya dilakukan dengan menjalankan profesi sesuai tanggung jawab masing-masing, namun secara non fisik, ya, tidak memusatkan pada tenaga fisik. Seperti pelajar yang belajar sungguh-sungguh, ya, seorang guru yang mengajari anak muridnya secara penuh tanggung jawab, presiden, anggota DPR yang menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada rakyat dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Jadi tadi ada pengertian, ada bentuk usaha bela negara, ada pembagian bela negara fisik, ada pembagian bela negara non fisik. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya dulu seputar materi? Kalau tidak ada, kita langsung pembahasan soal materi bela negara mungkin tidak terlalu banyak ya. Karena secara pengertian lihat intinya tuh dilihat di pengertian, pengertian mungkin udah umum ya. Intinya tuh lihat dibentuk aja. Undang-Undang nomor 32 nomor Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 pasal 9 ayat 2. Nah, ada 4 poin. Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian TNI Polri, dan pengabdian sesuai profesi. Jadi ada 4 poin ini. Kalau 4 poin ini disinggung dalam soal, maka itu termasuk bela negara. Tapi nanti ada soal-soal yang mungkin tidak membahas keempat ini, tapi lebih ke implementasi terhadap pembangunan nasional apa ya. Jadi soalnya nanti akan lebih panjang seperti itu. Kata kunci untuk mengetahui bahwa ini soal tentang bela negara. Berarti di sini ada dijelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan, ya, ada pelatihan dasar kemiliteran, ada pengabdian TNI Polri, pengabdian sesuai profesi. Makanya kakak harus ingat keempat ini.
Nah, itu kata kuncinya. Seperti itu. Walaupun nanti di soal ya, terkadang kita tidak diharuskan untuk membedakan bela negara, nasionalisme ya, cinta tanah air. Tapi nanti soalnya tuh lebih umum dia. Nah, lebih umum ya, yang mana nanti pasti konteks soalnya tuh tentang keempat ini. Nanti kata-katanya itu akan dikecoh-kecoh oleh si pembuat soal, seolah-olah nanti itu bukan soal bela negara kayak nasionalisme dan sebagainya, tapi nanti ada unsur-unsur maksud dan tujuan pendidikan kewarganegaraan pasti di dalamnya. Pasti ada maksud tujuan pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian TNI dan pengabdian sesuai profesi. Tuh. Jadi kata kuncinya ingat yang kuning. Tuh. Soalnya membahas ini enggak? Nah, kalau soalnya nggak membahas ini berarti bukan soal bela negara. Oke, ada lagi sebelum kita masuk ke soal? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita bahas soalnya. eh oke, saya ingin bertanya dulu. Kawan-kawan di sini sudah mendapatkan formasi, sudah tahu formasinya kemana? Apakah sudah mendapat formasi semua? Tujuan formasi yang ingin dilamar untuk CPNS kali ini? Alhamdulillah sudah ya. Nah, jadi nanti tolong saya dosen, oke, oke dosen ya. Nanti kalau boleh cuma satu orang diminta, oke. Semoga tahun ini rezekinya Kak Endah ya. Kalau sudah berusaha formasi satu orang pun pasti lulus. Kalau udah rezekinya satu orang diminta tuh pasti lulus. Gimana cara target skor tertinggi? Waduh ya, berarti Kak Endah nih harus masuk tiga besar nih SKD-nya. Karena kan satu satu untuk SKB berarti tiga yang diujikan untuk SKB. Ya, kita nggak tahu pelamarnya berapa. Nanti kalau boleh ini ya ditulis eh walaupun aku D3, kalau boleh nanti biar saya kasih tips-tips sedikit, itu boleh ditulis formasinya ipingin kemana. Nah, jadi nanti ada sedikit tips yang bisa saya kasih untuk kakak-kakak semua, abang-abang. Nanti boleh Inggris FT Go. Kak mau tanya, Inggris FT Go itu apa ya, Kak? eh tapi tentang PPKN atau pemerintah ya. Saya baru dengar nih Inggris Eptigo. Coba ya, saya cari tahu ya. Nanti boleh, nanti saya cari tahu. Karena saya baru dengar nih Inggris Eptigo. Inggris tapi tentang PPKN atau pemerintah ya. Oke, Kak Nabila nanti boleh saya jawab ya. Karena ini saya baru dengar Inggris Eptigo. Oke, nanti boleh ditulis ya instansinya nanti sambil ini biar kita doakan sama-sama. Saya pun mau lihat pemetaannya nanti seperti apa dan mau kemana ya. Karena ini ada juga yang SMA. SMA itu minimal kalau kita lihat skor itu minimal dari tahun ke tahun. Kalau SMA berarti kejaksaan ya. Tadi ada yang ngambil SMA. Karena kejaksaan kan yang paling tinggi. Pengelola perkara itu ada 2.500 dan sebagainya ya. Itu paling tinggi. Itu dari tahun ke tahun ya minimal cari aman skornya harus di atas 400. Berarti harus ekstra kalau SMA karena saingannya banyak sekali. Oke, nanti boleh di list ya. Ini kita lanjut. Oke, sekarang kita latihan soal. Nomor satu, mari kita lihat.
Oke, jadi soalnya nomor satu. eh Mari dijawab sama-sama waktunya 1,5 menit langsung dijawab via chat ya. Oke, tadi Kak Nabila ya ada bertanya tentang Inggris Eptigo ini salah satu uji kompetensi bahasa Inggris berbasis pemerintahan. Jadi setelah saya hubungi rekan-rekan yang pengajar ya, ini memang TWK versi bahasa Inggris ya. Jadi ini khusus disusun oleh Pusdiklat Kemensetnek ya, Kementerian Sekretariat Negara. Berarti ini kemungkinan orang-orang yang mau melamar di Kementerian Sekretariat Negara itu diuji dengan English Proficiency Test in Government ya. Jadi ujian bahasa Inggris, kompetisi bahasa Inggris berbasis pemerintahan. Jadi soal-soalnya itu kebanyakan soal-soal TWK tentang pemerintahan. Seperti itu. Hanya di instansi-instansi khusus yang punya kriteria untuk English F3. Ya, betul. Tentang pemerintahan. Tapi sepertinya tidak seluas TWK. Ya, paling berbasis soalnya itu di pilar negara. Tadi saya hubungi salah satu pengajar. Itu soal-soalnya berbasis di pilar negara. UUD, Pancasila, ada NKRI, ada Bhinneka. Satu lagi wawasan kebangsaan. Tuh, tidak seluas TWK, tapi soal-soalnya seperti soal TWK, cuman pakai bahasa Inggris. Baik, coba kita lihat nomor satu, perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat Perang Gerilya dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Semangat bela negara yang telah diteladankan kepada generasi penerus bangsa adalah, jadi di sini lihat konteksnya ada Panglima Jenderal Sudirman, kondisi kesehatan dia kurang baik ya, tapi dia tetap menjalankan semangat untuk melawan penjajah. Nah, jadi semangat bela negara yang telah diteladankan kepada generasi penerus bangsa adalah, nah, seperti yang kita ketahui, Jenderal Sudirman ini Jenderal TNI yang pertama. Dia itu salah satu jenderal yang mendapat bintang 5 karena pengorbanannya eh, terhadap proses perlawanan melawan Belanda itu luar biasa, sakit ya. Walaupun dia sedang tidak sehat, dia tetap selalu menciptakan strategi-strategi perang terbaru. Bahkan dia itu salah satu ahli dalam perang gerilya. Perang gerilya ini adalah perang yang perang tertutup dalam hutan. Nah, jadi dia ini bukan perang terbuka. Kalau perang terbuka kita sering melihat nonton di film-film misalkan perang di padang pasir ya, satu kelompok melawan satu kelompok. Tapi kalau perang gerilya itu perangnya itu adalah perang sembunyi-sembunyi di dalam hutan. Perang yang paling sulit.
Nah, sehingga semangat bela negara yang dilakukan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, apa semangat yang bisa diwariskan kepada anak-anak sekarang? Kesediaan berperang dengan senjata yang sederhana, ya. Jadi kalau kita menjawab soal, biar lebih mudah kita membandingkan soal itu seperti ini. A, kita bandingkan dulu dengan yang B, ya. A dengan B lebih logis mana? Kesediaan berperang dengan senjata yang sederhana dengan berjuang tanpa menonjolkan kepentingan pribadi. Kira-kira A yang dengan yang B lebih logis yang mana? Iya, lebih logis yang A ya. Karena pada masa ini memang berperang itu senjatanya dengan apa infrastruktur ya, sederhana, alat-alat perang sederhana ya, sehingga A sama B lebih logis yang A. Mari kita bandingkan A dengan C, karena B kalah tadi ya. A dengan C, mari kita bandingkan kesediaan berperang dengan senjata yang sederhana dengan memandang kemerdekaan sebagai tujuan utama. Semangat bela negara. Oke, berarti A sama C lebih logis yang C ya. Karena di sini memandang kemerdekaan sebagai tujuan utama, makanya mereka semangat. Nah, berarti A sama B sudah tereliminasi. Sekarang sejauh ini C yang paling logis. D, memandang kemerdekaan sebagai tujuan utama. D, mempertahankan kemerdekaan dengan segala cara. Pada masa ini, memang segala cara dilakukan, kan tidak? Cara yang dilakukan hanya perang gerilya, kondisi kesehatan yang kurang baik. Jadi bukan dengan segala cara, tapi dengan cara-cara tertentu. Jadi di sini tidak ada menghalalkan segala cara dalam mempertahankan kemerdekaan. Seperti itu, ya. Maka C dengan D masih menang C. Sekarang kita bandingin C sama E. Pantang menyerah untuk mempertahankan kemerdekaan, memandang kemerdekaan sebagai tujuan utama. Nah, ditanya di sini semangat bela negara yang telah diteladankan kepada generasi penerus bangsa adalah, maka jawabannya memandang kemerdekaan atau pantang menyerah. Maka jawabannya adalah E, pantang menyerah. Karena di sini dia sudah kesehatannya kurang baik, ya. Pada masa itu juga apa namanya kekuatan armada Belanda lebih besar sehingga kita kalah dari berbagai segi, ditambah lagi si Jenderal Sudirman ini dia sakit, maka di sini ada unsur pantang menyerah untuk mempertahankan kemerdekaan, ya. Jadi kalau kita bandingkan soal A, bandingkan dulu dengan B, lihat mana yang menang. B bandingkan dengan C, nanti jangan diulang lagi tapi terus dia jalan sehingga kita tidak mengulang-ulang opsi yang sama, sehingga makin buat pusing ya. Seperti itu. Jadi jawabannya E, pantang menyerah untuk mempertahankan kemerdekaan. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2, ayo. Waktunya 1,5 menit dimulai dari sekarang.
Selain rasa cinta terhadap bangsa, upaya bela negara, tes 1 2, tes 1 2, tes 1 2 3. Apakah suaranya bisa didengar? Tes 1 2. Tes 1 2. Udah ya. Nah, selain rasa cinta terhadap bangsa, upaya bela negara harus didasarkan rasa kesetiaan. Berikut ini bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara tampak pada. Nah, arti kata setia ini apa? Arti kata setia ini adalah selalu dalam keadaan apapun ikut mendampingi. Itu arti kata setia itu adalah selalu ada, selalu ikut mendampingi. Ya. Selain rasa cinta terhadap bangsa, upaya bela negara harus didasarkan pada rasa setia. Berikut ini bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara tampak pada, berarti di sini ada unsur-unsur selalu mendampingi, selalu ada untuk negara. A. Yakin terhadap perkembangan zaman dan memanfaatkan kemajuan bangsa. B. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi kesetiaan terhadap budaya bangsa untuk menjaga keutuhan. Ya. C. Tetap melestarikan budaya toleransi antar masyarakat. D. Mengikuti upacara kemerdekaan sebagai bentuk perjuangan terhadap negara. E. Mencintai produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan kesetiaan kepada negara. Nah, ya, tadi ada yang rame yang jawab D. E. Berarti di sini tanya selain rasa cinta ya, upaya bela negara harus didasarkan rasa kesetiaan. Berikut ini bentuk setia. Oke, A. Yakin terhadap perkembangan zaman dan memanfaatkan kemajuan bangsa. Yakin, yakin saja emang setia, enggak ya? Jadi kalau A sama B, B masyarakat Indonesia menjunjung tinggi kesetiaan terhadap budaya bangsa untuk menjaga keutuhan. A sama B kira-kira menang B ya. Kalau yakin saja itu bukan bentuk kesetiaan. Tapi kalau B ada unsur masyarakat Indonesia menjunjung tinggi kesetiaan terhadap budaya bangsa untuk menjaga keutuhan. C. Tetap melestarikan budaya toleransi. Melestarikan budaya toleransi bukan belum tentu dari implementasi dari setia, ya. Karena di sini tidak ada unsur setianya seperti itu. Ada sih, cuman kurang 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 jos ya, kurang to the point dengan soal. Karena ini hanya satu aspek saja. Oke, B sama C masyarakat menjunjung tinggi kesetiaan terhadap budaya bangsa, sementara di sini hanya dijelaskan budaya toleransi, maka setianya di sini hanya pada toleransi. Tapi kalau B setianya itu terhadap semua budaya dijunjung. Maka B dengan C masih menang B. Kita bandingkan B dengan D. Mengikuti upacara kemerdekaan sebagai bentuk perjuangan terhadap negara. Oke. Upacara kemerdekaan sebagai bentuk perjuangan terhadap negara. Ya. E. Mencintai produk dalam negeri sebagai bentuk kesetiaan terhadap negara. Nah, ini kok miring. Oke. Nah, ditanya di sini adalah bentuk kesetiaan. Berarti setia, selalu ada. Dan kegiatan ini memang dilakukan rutin.
selalu dibuat. Bahkan di dalam kegiatan ini kita menjunjung tinggi negara, ya, membangga-banggakan negara di dalamnya. Dan di dalamnya kita apa namanya ikut dalam prosesi-prosesi tertentu sehingga memang kegiatan ini sangat rutin dilakukan. Nah, sehingga poin yang benar adalah di mengikuti upacara kemerdekaan sebagai bentuk perjuangan terhadap negara. Kalau mencintai produk dalam negeri sebagai bentuk kesetiaan kepada negara ini kurang ya, kurang tepat karena mengapa? Oh, suaranya putus-putus ya. Sebentar, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Suara dicoba. Oke, tes 1 2 3. Suara dicoba. Nah, ini karena udah mau 1 menit lagi ya. Maka jawabannya adalah D ya. Ini bentuk salah satu bentuk kesetiaan terhadap negara, di mana di dalamnya kita melakukan berbagai prosesi-prosesi setiap hari Senin rutin dan kita selalu ada untuk negara dengan kegiatan upacara